Dari kebun teh, kita lanjutkan perjalanan menuju stasiun Sukabumi. Di stasiun ini, kita masih bisa melihat sisa-sisa teknologi yang terbilang maju pada zamannya, mengingat saat itu kereta api sangat diandalkan untuk mengangkut hasil perkebunan di Priangan. Ini salah satu stasiun yang dibangun pada jalur kereta api dari Bogor sampai ke Cianjur, dibangun tahun 1882. Material besi rel yang digunakan di Priangan semuanya didatangkan langsung dari Eropa. Terus ini tertulis Krupp 1890. Artinya batang rel ini dibuat oleh pabrikan Krupp di Jerman pada tahun 1890. Maka ini adalah bukti otentik bahwa jalur kereta api pada tahun itu sudah ada di Sukabumi. Ada juga turntable atau alat pemutar lokomotif yang dulunya digunakan untuk memutar arah lokomotif 180 derajat. Jadi saat itu lokomotif uap yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi sampai di stasiun ini, jika ingin kembali lagi ke arah Bogor, harus diputar arahnya dulu lokomotifnya. Dan alat untuk memutar arahnya itu adalah turntable ini. Rekam jejak teknologi perkeretaapian berikutnya dapat kita tapaki di stasiun Lampegan, 3 stasiun dari stasiun Sukabumi menuju Cianjur. Teknologi itu berwujud terowongan kereta pertama di Hindia Belanda. Kita berada di Lampegan, sebuah terowongan pertama di Hindia Belanda yang dibangun antara tahun 1879 hingga 1882. Terowongan ini saat ini terletak tepat di perbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Dulu, lokasi ini adalah lokasi yang paling sulit pada saat pembangunan jalur kereta api dari Sukabumi menuju Cianjur. Mengapa sulit? Karena di tempat inilah mereka menemukan sebuah bukit yang mau tidak mau harus ditembus atau digali. Batuannya cukup keras, sebagian lagi batuannya terlalu lunak. Sehingga ada yang digali, ada juga yang dikupas, gitu ya. Dan tentu saja menjadi sangat sulit karena mereka saat itu belum pernah sama sekali punya pengalaman bagaimana membangun sebuah terowongan di Hindia Belanda. Pada era kolonial, terowongan sepanjang 683 meter yang gelap ini membutuhkan nyala lampu manual sebagai penanda kedatangan. Pada saat kereta berhenti di mulut terowongan, baik dari sisi Sukabumi maupun Cianjur, maka masinis akan meminta petugas yang ada di stasiun untuk menyalakan lampu secara manual, lampu di lokomotif tadi. Kode teriakan dari petugas yang ada di stasiun saat itu, pada saat selesai menyalakan lampu adalah "Lampehan". Itu dia kata Belanda, yang artinya lampu sudah menyala, lights go on, kira-kira begitu ya. Nah, kata-kata ini terulang terus setiap kali lokomotif masuk ke dalam terowongan, dan itu kemudian ditangkap oleh orang-orang lokal yang menyangka seolah-olah itu adalah nama dari terowongan ini, sehingga sampai sekarang disebut dengan Lampegan. Kita tiba di tujuan akhir kita di stasiun Cianjur. Namun,
Sejatinya, jalur kereta yang dibangun pemerintah Hindia Belanda terus menembus pedalaman Priangan. Baik, kita sekarang berada di stasiun Cianjur, stasiun terakhir dalam kajian kami sampai saat ini, karena sesungguhnya jalur ini masih berlanjut terus sampai ke Padalarang, Cimahi, Bandung, dan Cicalengka. Hingga tahun 1864, Cianjur sebenarnya adalah ibu kota Priangan. Jalur kereta api yang menyambungkan Cianjur hingga ke Batavia ini membuktikan bahwa Cianjur sempat memiliki peran penting di masa lalu. Priangan saat itu belum beribu kota di Bandung, tapi masih bermula di Cianjur terlebih dahulu. Setelah sekian waktu, pemerintah kolonial memindahkan ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung. Tentu saja ini akan mengurangi atau waktu itu mengurangi peran dari Cianjur sebagai sebuah kota dan sebagai sebuah bagian dari jalur kereta api. Demikian perjalanan menelusuri rel kereta Priangan yang sempat menjadi tumpuan ekonomi bagi pemerintah Belanda di era kolonial. Rute ini sekarang menjadi pengingat bagaimana pemerintah kolonial mengeruk hasil bumi Priangan, memeras keringatnya, dan menyisakan jejaknya. Kita masih bisa menyaksikan warisan itu sebelum semuanya musnah dilindas zaman.